Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Faiz Muqarrir Kaffa selaku tutor mata kuliah jaringan komputer, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Depa Junita, asal UPBJJ Palembang, dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di video ini, saya akan membuat tugas praktikum 2 jaringan komputer dengan soal praktik sebagai berikut. Nah, baik, pada tugas 2 ini kita disuruh untuk menjelaskan setiap materi dari seperti yang pertama CD, ada CLC, ke slash tanda tanya, dir, slash tanda tanya, dan seterusnya. Nah, untuk memulai langkah kerja, pertama kita klik search pada taskbar window seperti ini, kemudian kita tulis cmd, itu ada command from, kita klik open. Nah, seperti tampilan yang terlihat. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu CD atau change directory yang digunakan untuk berpindah direktori yang ada pada komputer kita. Contohnya di sini saya berpindah direktori ke video. Nah, di sini saya klik video tapi not find. Oh, ternyata video itu pakai S ya. Bukan video tapi videos. Nah, dia akan muncul use HP videos. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2, CLC atau clear screen. Clear screen digunakan untuk membersihkan layar pada command from. Nah, di sini kita praktekkan saja. Kita tulis CLC, enter. Nah, dia akan bersih atau terhapus. Oke, lanjut ke nomor 3, CLC slash tanda tanya, yang ini berfungsi untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLC. Nah, di sini kita praktekkan. Nah, nomor 4 itu ada dir slash tanda tanya yang digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Dir ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada. Nah, misalnya di sini kita tulis dir slash tanda tanya. Nah, di sini semuanya tampil dir drive. Itu ada penjelasan A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, dan seterusnya. Di sini lebih detail. Oke, lanjut ke nomor 5, itu ada IP coughing yang merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi dari konfigurasi jaringan yang terdapat pada komputer kita. Langsung saja kita praktekkan di sini. Kita klik IP coughing. Nah, di sini menampilkan jaringan internet yang saya gunakan di laptop saya. Ada LAN, ada internet connect 1, internet 2, dan seterusnya.
Nah, untuk selanjutnya itu ada IP comping all. Itu memiliki fungsi yang sama seperti IP comping sebelumnya, tetapi IP comping all ini akan menampilkan lebih detail mengenai informasi dari konfigurasi jaringan seperti alamat match, alamat IP, pengaturan DNS, dan seterusnya. Nah, mari kita praktekkan di sini. IP comping ini yang tadi. IP comping / all. Nah, di sini lebih detail dalam menjelaskan informasi konfigurasi. Nah, jika kita bandingkan dengan IP comping saja, IP comping all ini lebih rinci seperti alamat IP, Nah, lanjut ke soal nomor 7, itu IP comping / tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP comping. Perintah ini semacam kamus yang akan memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP comping. Nah, lanjut ke nomor 8, IP comping release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP dari DHCP server. Nah, untuk nomor 8 ini karena saya menggunakan koneksi internet, jadi saya tidak mempraktekkannya. Mungkin nanti setelah saya tidak menggunakan internet, nanti setelah koneksi dijalankan akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali. Nah, untuk nomor 9 itu IP comping renew, dimana kita sudah menonaktifkan jaringan, kemudian kita menetapkan alamat IP yang baru pada semua adaptor jaringan, dimana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Jadi saya tidak mempraktekannya. Langsung saja kita ke nomor 10, IP comping display DNS. Nah, seperti pada tampilan komputer saya, laptop saya. Nah, IP comping display DNS ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, di sini menampilkan apa saja sih yang kita sedang jalankan, kayak record, karena sekarang kita sedang merecord. Itu ditampilkan di IP comping display DNS. Kemudian nomor 11, IP comping / DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nah, selanjutnya nomor 12, IP comping / register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat.
Nah, kita praktekkan. Kita tulis ipconfig slice register DNS. Salah. Coba kita tulis lagi ipconfig slice register DNS. Nah, di sini di sini sudah terdaftar. Lanjut nomor 13, itu PIC. PIC digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antar dua perangkat dengan cara mengirimkan paket data ke alamat yang dituju, kemudian menerima balasan berupa pesan replay. Nah, kita tulis PIC. Nah, di sini muncul semuanya. Ada PIC-nya, min T, min A, dan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, lanjut. Di sini ada netset. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Netset. Salah. Ada yang salah. Netset. Aduh. Netstat. Nah, netstat. Nah, di sini muncul aktivitas koneksi di laptop saya. Itu ada local address, ada forex address, ada state. Nah, ini statusnya semuanya muncul. TCP semua, protonya, local addressnya, project addressnya segini. Ini agak menunggu cukup lama. Nah, ini selesai. Lanjut ke nomor 15, itu tracker. Ini tuh untuk melacak rute yang dilalui paket data pada komputer kita menuju ke tujuan yang telah ditentukan melalui jaringan. Tulis lagi tracker. Contohnya di sini saya akan menuliskan tracker. Di sini saya tulis Google. Di sini tracing. Di sini juga menunggu sampai selesai. Ini kecepatannya ms. Nah, di sini track kita komplit. Punya saya cuman ada 20 hub. Tadi videonya saya cepatkan biar tidak terlalu panjang. Lanjut ke soal berikutnya, itu pairing. Untuk mengukur network latency dan network loss, pairing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antar ping dan tracker. Kita tulis aja langsung pairing. Kita samain aja Google. Kok salah?
Nah, di sini kita menunggu lagi sampai komplit. Nah, dia tuh gabungan antara track dan pick ya. Kita lihat. Nah, di sini picknya. Nah, ini hasil gabungannya itu menjadi pet pink. Nah, udah komplit. Inilah tampilannya pet pink. Oke, lanjut ke nomor 17, itu NS lookup. Pada saat kita melakukan pencarian DNS untuk mendapatkan informasi tentang alamat IP atau nama domain yang kita tuju. Kita bikin lagi contoh DNS lookup. Kita bikin Google lagi, kita cari DNS dan alamat IP-nya. Nah, di sini muncul serversnya, address-nya. Tuh. Lanjut, kita ke soal nomor 18. Di sini ada netsh. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh netsh, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINT, firewall, dan banyak lagi. Mari kita praktekkan lagi. Interface Nah, di sini muncul konfigurasi for interface local area. Koneksi 1 yes, koneksi 2 no. Nah, di sini terlihat konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Lanjut ke nomor 19, itu ada root. Root itu digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun traffic, kemudian host berdasarkan IP dan subnet serta root atau gateway. Kita langsung saja root print. Nah, di sini muncul root printnya yang tadi dari konfigurasi. Ada interface-nya. Lanjut ke nomor terakhir 20, net. Nah, untuk net ini ketika kita mengetikkan perintah net itu berfungsi untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Nah, masing-masing dari net ini memiliki ada 5 perintah. Yang pertama ada net view untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Ini kita langsung praktekkan saja. Yang kedua ada perintah net time untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu.
Terus ada net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Ini user account for desktop. Ini HP punya saya, laptop. Dan yang terakhir ada perintah net stop tema. Ini untuk menghentikan layanan tema. Saya tidak akan mempraktekkannya. Mungkin itu saja praktikum yang bisa saya lakukan pada tugas 2 ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.